puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Perdagangan, baik tanpa dalam suatu halangan yang berarti. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa agama Islam sampai kepada muka bumi ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Yaakob SHIME yang telah memberikan tugas yang mana dalam menggarap makalah ini penulis memperoleh banyak informasi dan pengetahuan tentang SIM yang berasal dari banyak sumber yang penulis mengumpulkan dalam menggarapkan makalah ini. Rekan-rekan yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik itu materi maupun non-materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dalam pembuatan makalah selanjutnya dapat lebih baik. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam menulis maupun penyampaian bahasa, penulis minta maaf. Kebijakan moneter, fiskal, perdagangan. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 3 instrumen utama yang sering digunakan adalah kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan fiskal menyangkut penerimaan dan pengeluaran negara. Sementara itu, kebijakan perdagangan berhubungan dengan jasa antar negara maupun dalam negeri. Sinergi ketiganya sangat menentukan keberlangsungan pembangunan ekonomi. Bab 2. Pembahasan 1. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral, misalnya Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga demi mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka atau jual beli surat berharga. Penetapan suku bunga acuan, giro wajib, minimum intervensi, nilai tukar. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui penerimaan pajak dan pengeluaran negara, anggaran belanja. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, mendistribusi pendapatan secara adil. Instrumen kebijakan fiskal: pajak, subsidi, belanja pemerintah, dan utang negara. Kebijakan perdagangan.
Kebijakan perdagangan berkaitan dengan pengaturan arus barang dan jasa, baik domestik maupun internasional. Jenis kebijakan perdagangan yang pertama, proteksionisme, tarif impor, OTS, subsidi ekspor, perdagangan bebas, menghapus hambatan perdagangan antar negara. Tujuan kebijakan perdagangan: 1. Melindungi industri dalam negeri. 2. Meningkatkan devisa melalui ekspor. 3. Memperluas pasar. 4. Meningkatkan hubungan ekonomi antar negara. Kebijakan ketiga, keterkaitan ketiga kebijakan ketiga. Kebijakan ini saling berkaitan dan saling mendukung. Kebijakan moneter menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Kebijakan fiskal mengatur belanja negara dan distribusi sumber daya. Kebijakan perdagangan mendorong daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Jika ketiganya disinergikan, maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Moneter berfokus pada pengendalian uang beredar, fiskal pada pengaturannya, anggaran negara, dan perdagangan pada hubungan antar negara maupun domestik. Ketiganya harus berjalan beriringan agar tercapai tujuan pembangunan nasional. 2. Saran: pemerintah perlu mengoptimalkan koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak saling bertentangan, tetapi justru saling mendukung demi kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.